Ya teman-teman, kali ini kita akan memproses secara cepat bagaimana caranya mengecek mobil dengan cepat. Jika kalian ingin membeli mobil bekas agar tidak bertele-tele ya, pertama kita cek yang utama itu adalah eksterior dan juga interior. Ya, lampu-lampu kita cek ada yang pecah atau enggak, cat-cat kita cek apakah pernah dicat ulang atau enggak. Kalaupun dicat ulang itu kita kondisinya harus tidak pernah nabrak ya teman-teman. Tulang-tulang terutama tulang-tulang depan, rangka depan itu cek pernah nabrak atau enggak ya. Tapi kalau bisa kalian prioritaskan adalah cat ori, cat asli ya. Tapi kalau cat ulang sebenarnya nggak apa-apa. Kalau mobil-mobil udah 5 tahun ke atas itu biasanya ada pemilik yang ingin kelihatan mulus ya. Kalau warna putih itu biasanya nguning, itu juga nggak apa-apa. Kalau sudah dicat ulang sebenarnya nggak apa-apa. Ada beberapa orang yang nggak masalahin cat ulang, tapi ada beberapa orang yang memang dia tuh bener-bener fanatik terhadap cat aslinya ya. Nah kemudian kita cek dulu juga komponen mobil ya. Apa itu? Semua komponen dan fitur mobil berfungsi secara normal atau tidak. Berfungsi secara normal atau tidak. Kayak spion retract, tombol-tombolnya, spion untuk elektrik spionnya juga berfungsi atau tidak. Karena sering kejadian elektrik spion itu rusak ya teman-teman. Retractnya itu nggak bisa ditutup ya. Persneling, audio steering switch itu juga kita pernah nemuin mobil itu nggak bisa untuk nggak bisa berfungsi audio steering switchnya, dan itu cukup merepotkan ya. Walaupun biayanya nggak seberapa tapi cukup merepotkan dan merogoh kocek ya teman-teman. Dashboard juga kalian harus cek karena dashboard itu nggak murah, itu utama. Interior itu sebenarnya utama karena kita kalau mau naik mobil itu kan interior jadi pandangan ya. Ibaratnya jangan sampai ada yang retak-retak, robek-robek ataupun pecah, karena dashboard kalau pecah itu biayanya juga nggak kecil dan juga nggak murah ya teman-teman. Kemudian yang paling utama adalah surat-suratnya kita cek, STNK, BPKB, faktur, dan form A. Kalau untuk mobil build up ya teman-teman, karena kita pernah nemuin mobil build up misalnya Ignis itu atau Espresso atau R3 diesel, itu semuanya build up. Itu harus ada form A ya teman-teman. Kalau nggak ada form A sebaiknya jangan dibeli. Kalaupun mau beli juga ya nggak apa-apa, tapi kalian harus untuk digadaikan atau di leasing di bank itu kalian agak sulit karena harus melampirkan form A, dan form A itu nanti yang ada kalian salinan ya teman-teman. Kalaupun itu kalian harus bayar, jadi utamakan form A. Dan juga kalau bisa ada service recordnya, buku manualnya, kunci ganda 2. Ada kunci duplikat dan kunci asli. Kunci asli bawaan 2 ya, bukan duplikat, kunci asli bawaan 2. Dan kemudian kalian juga cek apabila ini kilometernya rendah, kira-kira sesuai enggak dengan setirnya, persnelingnya, remnya, koplingnya, dan juga gasnya. Itu kira-kira ada kikisan atau enggak, sesuai dengan kilometernya. Karena banyak orang juga yang memutar kilometer agar mobilnya dijual tinggi ya. Terus kita jangan lupa cek power window, karena kita pernah dapat mobilio itu power window kirinya nggak bisa nutup, bisa buka tapi nggak bisa nutup. Itu walaupun biayanya nggak seberapa tapi ya lumayan ya, cukup merepotkan, dan ya hampir 600 sampai 1 juta tuh untuk memperbaikinya. Itu tergantung kerusakan. Dan kemudian kita cek semua kursi-kursinya ada yang sobek atau enggak. Kalau ada yang sobek ya kita bisa nego lagi harganya. Pokoknya interior itu utama, surat-surat utama juga ya itu. Terus AC-nya dingin atau enggak teman-teman. Jadi saya pernah dapat Accord Cello itu AC-nya enggak dingin, dan kita harus yang jual itu bilang hanya tambah freon. Ternyata kita dibohongin teman-teman. Pada saat dicek tambah freon tetap juga nggak dingin, dan harus bongkar evaporator dan juga selang-selangnya itu diurutin semua dari nol, habis 2,5 juta ya. Jadi teman-teman hati-hati, masalah AC itu bukan masalah sepele ya teman-teman. Setelah surat-surat AC, interior, eksterior, cat, semuanya, kilometer asli atau enggak, kalau kalian bisa datang ke bengkel resminya itu lebih baik. Kita cek service recordnya tahunnya berapa. Misalnya dia service record 2023, ternyata benar terrecord 2023, kilometer misalnya 17.000 atau 20.000 atau 40.000, apapun itu asal terservice record itu jauh lebih baik ya teman-teman, untuk meningkatkan harga jual laginya kembali teman-teman. Berarti dia mobilnya dirawat gitu ya teman-teman. Nah setelah itu jangan lupa kita cek mesinnya, terutama
kita bawa jalan kaki-kaki itu juga utama teman-teman. Saya pernah dapat Nissan X-Trail itu ternyata harus ganti busing Aramnya habis 1.500.000 ya. Dan juga saya juga pernah dapat waktu itu Honda Accord itu radiatornya jebol teman-teman ya. Jadi waktu dicek itu, waktu kita tes gak ada masalah, gak overheat. Nah kemudian kita bawa ke Klaten, dari Jogja ke Klaten, pas balik ke Jogja lagi itu sampai Prambanan overheat teman-teman. Nah itu ternyata dicek radiatornya harus ganti, banyak kebocoran dan juga selang-selangnya harus ganti. Ini Accord tahun tua, jadi ya teman-teman harus hati-hati. Radiator juga utama dan itu lumayan, habis 3.500.000 ya. Jangan sampai teman-teman beli mobil bekas teman-teman boncos ya. Sudah kita jelaskan semua. Kaki-kaki utama, saya pernah jadi korban. Mesin juga utama, saya pernah jadi korban. Saya pernah beli Odyssey. Odyssey-nya ini ternyata mesinnya bocor dalam satu malam itu. Karena saya beli itu rumah yang penjualnya itu kan tanah, jadi nggak tahu kebocoran. Saya bawa pulang, rumah saya garasi keramik. Ternyata besok pagi ada kebocoran hampir setengah botol gelas aqua. Lumayan parah ya teman-teman. Dan juga itu ganti packing sealnya dari atas ke bawah. Honda emang penyakitnya di packing seal, di umurnya memang udah harus ganti ya teman-teman itu. Dan saya juga pernah dapat R3 itu ternyata ngeslat itu isinya lumpur semua dan itu harus turun mesin ya teman-teman. Jadi sementara itu dulu bagaimana caranya, tips and trick agar kalian tidak terjebak dalam membeli mobil bekas. Sampai sini terima kasih. Pesan saya, jangan tinggalin sholat, berbakti sama orang tua, banyak berdoa dan banyak bekerja. Dan jangan lupa banyak bersyukur. Jika ada tetangga yang gak suka sama kita, senyumin aja. Ada orang yang benci sama kita, senyumin aja agar kita awet muda, panjang umur dan banyak amal ibadah dan juga sodako. Makasih.